warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah semua dalam keadaan baik ya. Oke, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silakan memimpin doa. Baik, terima kasih. Sekarang Ibu akan mengecek daftar presensi kehadiran anak-anak ya. Anak-anak, pernahkah kalian mengalami kesulitan mendapatkan air saat musim kemarau? Nah, hari ini kita akan belajar tentang siklus air, faktor yang mempengaruhi kualitas air, dan bagaimana cara menjaga ketersediaan air bersih. Materi ini sangat penting karena merupakan kebutuhan utama bagi semua makhluk hidup. Oke anak-anak, sekarang perhatikan gambar dan video yang Ibu tampilkan berikut dengan baik. Pencemaran air telah menjadi salah satu ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup ikan dan keseimbangan habitat perairan. Ketika limbah industri pertanian dan rumah tangga masuk ke sungai, danau, dan laut, zat-zat kimia berbahaya seperti logam berat, pestisida serta polutan organik mencemari air, menurunkan kualitas dan kandungan oksigen yang sangat diperlukan ikan untuk bertahan hidup. Pencemaran air yang melampaui ambang batas aman dapat menyebabkan kerusakan serius pada ikan dan ekosistem perairan. Logam berat seperti merkuri dan kadmium meski dalam kadar kecil, beracun dan mengganggu sistem tubuh ikan. Memantau ambang batas ini penting untuk melindungi kualitas air dan kehidupan akuatik. Pencemaran ini memengaruhi ikan dalam berbagai cara. Misalnya logam berat seperti merkuri dan kadmium yang terakumulasi dalam air bisa merusak jaringan saraf dan sistem reproduksi ikan. Akibatnya banyak spesies ikan mengalami penurunan populasi karena gagal berkembang biak dengan baik. Selain itu, polusi organik yang berasal dari limbah rumah tangga dan industri memicu peningkatan pertumbuhan alga berlebihan atau yang disebut eutrofikasi. Proses ini menyerap oksigen dalam jumlah besar, menyebabkan hipoksia atau kekurangan oksigen yang berujung pada kematian massal ikan. Tidak hanya ikan yang terdampak, ekosistem perairan secara keseluruhan juga mengalami gangguan. Penurunan populasi ikan memengaruhi rantai makanan yang pada gilirannya berdampak pada predator ikan dan spesies lain yang bergantung pada ikan sebagai sumber makanan utama. Lingkungan perairan yang tercemar kehilangan biodiversitasnya, menyebabkan kerusakan habitat yang sulit dipulihkan. Untuk mengatasi masalah ini, berbagai pendekatan diperlukan, termasuk pengelolaan limbah yang ketat, penerapan teknologi ramah lingkungan, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan sumber air. Semoga bermanfaat. Nah, setelah kalian melihat video tersebut, kira-kira apa yang pertama kali kalian perhatikan lebih mendalam? Sungainya kotor, Bu. Iya, benar sekali. Sekarang Ibu ingin bertanya, kira-kira apa yang akan terjadi jika manusia kekurangan air bersih? Nah, sekarang kita akan mencari jawaban dari masalah tersebut. Silahkan kalian membentuk kelompok yang sudah ditentukan. Di sini, Ibu akan membagikan LKS kepada setiap kelompok. Selanjutnya, diskusikan pertanyaan yang ada pada LKS bersama teman kelompok kalian. Setiap anggota kelompok harus memberikan pendapat ya. Oke anak-anak, sebelum itu kita pahami terlebih dahulu bagaimana siklus air yang sebenarnya. Perhatikan video berikut. Halo teman-teman, pernahkah kalian berpikir dari mana asal hujan? Yuk, kita pelajari bersama tentang siklus air. Pertama, panas matahari membuat air di laut, sungai, dan danau menguap. Proses ini disebut evaporasi.
Uap air naik ke langit, lalu mendingin dan berubah menjadi awan. Proses ini disebut kondensasi. Ketika awan sudah penuh dengan air akan turun sebagai hujan. Inilah yang disebut presipitasi. Air hujan yang jatuh ke bumi akan meresap ke dalam tanah atau mengalir ke sungai dan kembali ke laut. Itulah siklus air yang terus berputar tanpa henti. Jangan lupa untuk menjaga air tetap bersih ya. Jadi anak-anak, air yang ada di laut, sungai, dan danau akan terkena panas matahari. Akibat dari panas matahari, air akan menguap ke udara. Nah, proses itu disebut evaporasi atau proses penguapan. Selanjutnya, uap air kemudian naik ke atmosfer dan berkumpul menjadi sebuah awan. Proses ini disebut kondensasi atau pengembunan. Nah, selanjutnya, ketika awan sudah terlalu banyak mengandung air, maka hujan akan turun. Proses ini disebut juga dengan presipitasi. Air hujan kemudian meresap ke tanah dan sebagian masuk ke sungai atau danau maupun laut. Nah, siklus ini berlangsung secara terus-menerus sehingga air di bumi tidak habis. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air. Nah, selain memahami siklus air, kita juga harus mengetahui apa saja yang mempengaruhi kualitas air. Seperti pencemaran lingkungan, itu contohnya adalah limbah pabrik, sampah rumah tangga, dan penggunaan pestisida yang berlebihan. Lalu, bagaimana cara kita menjaga ketersediaan air bersih? Contohnya dengan menghemat penggunaan air, memperbaiki keran yang bocor, memanfaatkan air hujan, dan bisa juga menanam pohon dan menjaga lingkungan. Nah, sekarang coba anak-anak diskusikan pertanyaan terakhir yang Ibu sebutkan. Di daerah A, itu banyak pohon ditebang untuk pembangunan perumahan. Lalu, bagaimana sih dampaknya terhadap siklus air dan ketersediaan air bersih? Kira-kira menurut kelompok kalian apa saja dampaknya? Dan apakah penebangan pohon itu mempengaruhi penyerapan air ke dalam tanah? Ibu beri kalian waktu sebanyak 10 menit untuk kalian berdiskusi jawaban tersebut. Baik anak-anak, sekarang waktu diskusi sudah selesai. Silakan kalian mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian satu persatu ke depan kelas. Oke, dari kelompok 1, sekarang Ibu bertanya, kira-kira apa yang dapat kalian simpulkan dari materi yang kita bahas pada pertemuan hari ini? Iya Bu, terima kasih. Jadi siklus air itu merupakan peredaran air yang terjadi terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Kualitas air dapat dipengaruhi oleh pencemaran lingkungan, pengelolaan air yang kurang baik, dan perubahan iklim. Sebagai manusia, kita harus menjaga ketersediaan air bersih dengan menghemat air, menjaga lingkungan, dan tidak mencemari sumber air. Baik, terima kasih. Jawabannya sangat luar biasa. Beri tepuk tangan untuk teman kita semuanya. Oke anak-anak, sebelum itu, sekarang tuliskan satu hal yang kalian pelajari hari ini dan satu tindakan yang akan kalian lakukan untuk menjaga ketersediaan air bersih. Ingat ya anak-anak, air adalah sumber kehidupan. Jika kita tidak menjaga air mulai sekarang, maka nanti di masa depan kita akan mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
Jadi, mulai hari ini, siapa yang ingin menghemat penggunaan air di rumah? Saya Bu, saya. Hebat sekali. Hai anak-anak, pelajaran hari ini kita akhiri. Mari kita berdoa bersama-sama untuk mengakhiri kelas. Berdoa saya persilahkan. Terima kasih atas perhatian kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.